Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita pilih kartu ya. Di sini ada kartu Stars, kemudian Bouquet, kemudian Birds, kemudian House. Oke. Ini tentang energi kamu yang baru kenal dengan seseorang. Bagaimana selanjutnya? Jadi saya akan lihat bagaimana perjalanan cinta kamu dengan orang yang baru saja kenal dengan kamu. Jadi kamu baru aja dealing nih, atau ada komunikasi awal, kemudian kamu terus stalking dia atau dia stalking kamu ingin tahu perjalanan ke depan bagaimana. Jadi kamu boleh bergabung menonton video ini dari awal sampai akhir, disimak ya. Oke. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, comment, share. Saya akan buat timestampnya di deskripsi video ya. Oke. Kita mulai dari kartu House dulu ya. Untuk teman-teman yang memilih kartu House, baru kenal, gimana ke depannya nih? Ada Knight of Cups, Ten of Wands, Three of Wands. Five of Pentacles, the World, dan Three of Swords. Satu kartu lagi, Three of Cups. Oh, oke. Untuk teman-teman yang memilih kartu House, ini energi dia. Knight of Cups, ini energi kamu. Sepertinya dia ini datang dalam kehidupan kamu memberikan pengharapan, ya, ngajak kenalan, ngajak komunikasi, ngajak dealing ya. Dan dia datang karena melihat kamu membutuhkan perhatian, atau mungkin ada status ya atau tweet di media sosial kamu di sini yang mengungkapkan bahwa kamu sedang galau, kamu sedang dilema, atau hal-hal yang terkait dengan psikis kamu yang sepertinya dalam situasi butuh teman untuk sharing. Dia datang. Dia mungkin awalnya mempertanyakan, ada apa? Bagaimana? Atau ya, kemudian dilanjut ya. Ini saya rasakan, apa yang kamu rasakan dan dia itu beda. Semakin kamu dan dia berkomunikasi, dia terlihat terbebani. Jadi ada komunikasi yang berat di sini. Salah satu dari kalian hanya terus berbicara tentang kesulitan hidupnya, tentang hal-hal yang membuat dia itu terhambat. Jadi sementara kamu di sini menerima dia masuk dalam kehidupan kamu, awalnya untuk mengurangi beban di dalam hidup kamu terkait dengan kebutuhan kamu di sini. Nah, tapi ternyata dia di sini lebih banyak membutuhkan bantuan dari kamu. Jadi kamu ketemunya dengan seseorang yang sebenarnya dia itu juga butuh bantuan dari kamu, cuman dia pura-pura aja mengerti dengan keadaan kamu. Pura-pura aja munculnya sebagai panglima di sini ya. Oke. Saya lihat di sini pembicaraan yang semakin berat ini, kamu semakin stres karena kamu tidak mendapatkan
relaksasi ketika kamu berkomunikasi dengan orang ini. Karena dia terus-terusan cerita tentang kesulitannya, tentang masalahnya. Padahal pembicaraan yang kamu inginkan adalah pembicaraan yang bisa melepaskan kamu dari situasi Five of Pentacles. Ya, entah itu dia bisa kasih ide untuk pekerjaan kamu, untuk perkembangan bisnis kamu, atau untuk perkembangan kegiatan kamu, atau dia di sini kasih saran untuk tempat pekerjaan baru, apa aja di sini. Karena yang kamu cari di sini adalah dukungan, motivasi agar kamu bisa menemukan ide atau jalan terkait dengan kamu memiliki masalah keuangan juga di sini ada. Karena dari kurangnya perhatian yang kamu dapatkan, masalah keuangan kamu juga di sini kena imbasnya. Oke. Komunikasi semakin berat saya lihat ya ke depannya, dan saya lihat kamu menyudahi. Kamu menyudahi komunikasi dengan dia. The words di sini. Kedepannya ada kekecewaan juga dari kamu. Kamu ngerasa kecewa, dia 3 dan kamu 3 di sini. Dia menunggu komunikasi lanjut dari kamu. Tapi karena kamu udah kecewa, udah ngerasa udah deh kayaknya makin ribet aja komunikasi dengan orang ini. Kayaknya nggak bisa nemukan jalan yang lebih terang, justru ngerasa masuk ke jalan yang menyeramkan gitu. Kamu butuh komunikasi yang ringan, yang bisa membuat kamu lebih rileks, membuka pikiran kamu. Tapi dia justru memberikan hal-hal yang membuat kamu semakin ngerasa berat. Udah asin, semakin asin aja kamu rasa kehidupan kamu di sini. Oke. Jadi dengan mengakhiri, saya merasakan kamu di sini semakin lebih tahu ya bahwa ketika kamu dalam keadaan sulit, keadaan sakit, yang datang dalam kehidupan kamu itu justru beberapa adalah orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi kamu, bukan ingin membantu kamu keluar dari situasi kamu. Sebagian mereka adalah orang-orang yang kepo, ingin tahu apa sih yang kamu rasakan, bagaimana sih rasanya, tapi bukan ingin membantu sepenuhnya. Oke. Mungkin juga dia datang dalam kehidupan kamu ini mencoba berkomunikasi karena dia ngerasa kamu di sini butuh perhatian, kurang perhatian. Jadi dia datang, nah ini orang nih kurang kasih sayang nih sepertinya. Ngelihat wajahnya murung terus. Coba deh saya goda. Knight of Cups, penggoda. Ya. Tentu saja ini tidak resonate untuk semuanya ya. Namun jika kamu di sini memang ada baru kenal seseorang dan ingin personal reading berbayar, itu lebih baik daripada membaca energi general. Oke. Kamu mengakhiri, dia menunggu komunikasi lanjutan. Mana nih? Kenapa nggak ada komunikasi lagi? Tapi kamu di sini semakin ngerasa kecewa aja, ya, sedih di sini. Apalagi di sini kedepannya saya lihat prediksi hubungan kalian, komunikasi kalian. Kamu kalau memang menginginkan lanjut hubungan dengan dia, saya lihat ada third party relation yang terjadi. Ya, bisa saja kamu menyadari, ya, melihat fakta bahwa ternyata dia di sini sudah punya seseorang dalam kehidupannya. Oke. Dan fakta yang kamu dapati itu bahkan lebih menyakitkan ketika kamu melihat dia bersama seseorang lain ya. Dia bisa menjadi seseorang yang sebenarnya seseorang itulah yang kamu butuhkan. Tapi kenapa ketika dia bersama dengan kamu, dia seperti seseorang yang benar-benar jauh dari karakter yang kamu lihat ketika dia bersama dengan orang yang lain. Ini yang buat kamu kecewa. Jadi ini adalah prediksi ke depannya. Tapi kalau kamu memilih untuk menghentikan komunikasi ini, maka ada kemungkinan semuanya di sini akan baik-baik saja. Kamu akan fokus pada healing, ya, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, entah itu untuk penataan tempat tinggal, dekorasi kamar kamu, untuk hal-hal yang lebih baru, membuang dekorasi lama atau kenangan-kenangan lama bentuknya apa di sini ya, yang buat kamu di sini semakin toksik aja ya. Di sini saya lihat akan ada situasi yang baru yang kamu tata dalam kehidupan kamu dalam prosesi healing, ya. Oke. Atau kalau kamu di sini memang sudah punya pasangan dan ketemu dengan dia, saya rasakan di sini kamu kecewa karena dia punya seseorang yang lain, dan
Ya, dengan kartu House kamu kembali ke keluarga kamu, kembali ke pasangan kamu, kembali fokus ya, kembali fokus ke pasangan kamu dan mencoba untuk memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini. Oke. Ya, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu House, dan kita akan lanjut untuk kartu selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya di sini yang memilih kartu burung, birds. Ya, ini saya simpan. Baru kenal bagaimana komunikasi atau hubungan kalian dalam prediksi ke depan. Oke, ada The Emperor, kemudian Knight of Swords, kemudian The Sun, Five of Pentacles. Wow, posisi yang sama dengan pemilik kartu yang pertama. Seperti ini ada korelasinya ya. Kemudian ada Justice. Oke, dua kartu, Four of Swords dan Knight of Pentacles. Kamu berkomunikasi dengan orang ini dari media sosial, mungkin belum pernah ketemu. Ya, kartu Birds ini alam bawah sadar kamu mengarahkan ya petunjuknya di sini. Kamu berkomunikasi melalui media sosial, belum pernah ketemu, atau awalnya dari media sosial dan kemudian bertemu. Jadi bukan bertemu secara fisik pertama kali. Kenalnya dari media sosial. Oke. Dan ini bisa saja terbolak-balik sih, saya rasakan. Tapi intinya adalah prediksi ke depan hubungan kalian ya. Saya melihat di sini ada kebutuhan ya, kamu dengan orang ini. Karena kamu saat ini mengharapkan bantuan. Mungkin kamu saat ini dalam prosesi hukum, perceraian, atau ada prosesi hukum yang sedang kamu hadapi, dan kenallah kamu dengan orang ini. Kalaupun itu nggak perceraian ya mungkin hal-hal lain ya terkait dengan pelanggaran hukum di sini. Dan saya lihat di sini dia orang yang kamu anggap kompeten untuk bisa membantu kamu. The Emperor di sini. Jadi bisa saja dia ini seorang pemimpin ya, pejabat. Kamu membutuhkan bantuan dia. Apakah ini dari sisi material atau support atau dukungan apa saja ya. Oke. Saya merasakan dia ini terlalu banyak menjanjikan kata iya untuk kamu. Ya, nanti saya bantu. Ya, oke, saya paham. Seolah-olah dia tidak mau mendengar banyak cerita dari kamu. Jadi baru sepenggal kisah yang kamu ceritakan, dia sepertinya sudah paham dan sering menyela pembicaraan kamu. Tapi entah kenapa, prediksi ke depannya, dia memang bisa membantu kamu loh, ya, dengan The Sun dan Four of Swords. Oke. Jadi komunikasi kamu dengan orang ini selanjutnya saya lihat ada hal-hal yang menyenangkan. Mungkin memang dia sedang banyak kerjaan atau momennya tidak tepat ketika kamu sharing dengan dia. Jadi dia membalasnya dengan simple ya. Kedepannya dengan The Sun dan Four of Swords, saya lihat dia akan jujur tentang siapa diri dia, posisi dia. Jadi kalau kamu di sini kenalan dari dia dengan media sosial, awalnya mungkin dia di sini akan tidak jujur ya, dia siapa. Tapi dia ini orang hebat. Atau di mata orang lain ya, dia ini hebat, orang penting lah ya. Bisa saja dia ini pejabat atau pemimpin di sini, The Emperor. Tapi pandangan dia, cara pikir dia kaku. Jadi mungkin dia ini orang yang nggak terlalu suka basa-basi atau nggak pintar untuk basa-basi di sini. Sementara kamu memang sukanya basa-basi ya, nanyain hal-hal yang sebenarnya itu udah
nggak cocok lagi dipertanyakan sama dia gitu. Jadi dia suka bales yang ketus gitu ya. Jadi kamu nganggep ini orang apaan sih, saya chat dengan batu atau bagaimana ini. Kok kaku banget. Jadi maybe bukan itu yang dia inginkan, bukan pembicaraan itu yang dia harapkan, karena dia mungkin sudah sering mendapatkan pembicaraan itu, tapi dia ingin sesuatu yang beda dari kamu di sini ya. Knight of Swords ya. Jadi ada seperti emosional muda kembali ketika dia berkomunikasi dengan kamu. Sementara saya melihat kamu di sini terus mendesak, ingin meminta kepastian dengan orang ini. Mungkin kepastian yang kamu minta juga terkait dengan pembicaraan ya. Jadi kamu ingin segera dibales atau segera jelas deh ke depannya bagaimana, jangan komunikasi yang menggantung seperti ini. Oke. Dan kemudian ke depannya saya lihat di sini kamu akan bisa tenang. Pikiran kamu akan tenang karena dia jujur di sini. Mungkin dia akan jujur kalau dia bekerja di mana, kemudian anaknya berapa. Dan dia mungkin akan katakan bahwa siapa jati dirinya sesungguhnya ya. Akan ada tabir yang terungkap nantinya setelah komunikasi kamu dan dia berjalan beberapa saat. Okay. Tapi dengan Knight of Swords di sini saya merasakan dia memang awalnya menggebu-gebu sih, ingin komunikasi dengan kamu ya, nanyain mungkin nomor handphone kamu dan lainnya ya. Tapi tiba-tiba dia ini silent sekian lama. Jadi kamu sering di ghosting oleh orang ini. Ini yang buat kamu kayak gak yakin sama orang ini ya. Mungkin juga ketika komunikasi dari media sosial dia menghilang dan tiba-tiba muncul lagi ya. Banyak hal di sini yang membuat kamu penasaran. Knight of Swords ya. Jadi energi dia itu memang berapi-api di awal, kemudian menghilang, kendor di tengah-tengah jalannya ya. Mungkin karena memang ada yang harus menarik dia dulu dari komunikasinya dengan kamu, atau memang bagaimana di sini ya. Ada hal-hal lain yang saya lihat di sini harus dia fokuskan karena dia ini orang yang sudah sukses atau sudah berhasil dari sisi finansial ya. Dan juga pencapaian kehidupannya di sini sudah tingkatnya bagus. Tingkat pencapaiannya sudah ya yang diinginkan oleh banyak manusia di sini ya. Oke, dengan Knight of Pentacles di sini ada yang menunggu. Dan sepertinya akan ada bantuan ya. Jadi ini kedepannya saya lihat positif komunikasi kamu dengan orang ini, karena komunikasi kamu dengan dia, kamu bisa mengharapkan bantuan dia dan dia bersedia untuk membantu kamu. Oke. Ada pertanggungjawaban juga dari kata-katanya. Nah, tetapi untuk cinta, saya rasakan di sini kamu tidak bisa terlalu berharap dari orang ini ya, karena orang ini sedikit pun tidak punya energi cinta sama kamu. Tapi dia energinya Knight of Swords, Knight of Pentacles ya, simpatis. Dan Knight ini energi seseorang yang mencoba untuk relaksasi dan kemudian melihat sesuatu yang berbeda dan mencoba untuk refresh. Jadi dia akan datang dan pergi dalam kehidupan kamu, tidak akan bisa memberikan kamu kepastian. Tapi kalau kamu butuh bantuan dia terkait mungkin ada hal-hal masalah kamu di sini ya, minta bantuan dia, dia akan bantu. Tapi ya komunikasi hanya sekedar itu. Kalau untuk cinta, jalan bareng atau bagaimana di sini tidak bisa kamu harapkan ya. Dia orangnya saya lihat usianya lebih dewasa dari kamu, atau sebaliknya jauh lebih muda usianya dari kamu. Itu sebabnya usia yang terlalu jauh ini sepertinya memiliki fase kehidupan yang berbeda. Jadi ketemunya kalian berdua ini di media sosial ya, ketika dia rileks, ketika dia nyantai. Kalau kamu mungkin 80%-nya sering ngelihat media sosial, tapi kalau dia mungkin hanya 20%-nya. Oke. Jadi ini prediksinya ke depan ya, dengan Knight of Pentacles mungkin dia bisa membantu kamu
dari sisi kehidupan kamu yang lain, tapi kalau cinta di sini tidak bisa diharapkan. Namun komunikasi akan membaik. Jadi lebih baik kamu terkait dengan orang ini profesional saja. Tidak berusaha menggoda dan tidak berusaha untuk ya menjadi seseorang seperti membuka peluang untuk cinta ya. Profesional saja dan tegas saja dalam berbicara karena dia menyukai seseorang yang tegas di sini. Oke. Tenangkan saja pikiran kamu, jauhkan dari overthinking dengan orang ini. Oke, karena yang dia inginkan dari kamu, komunikasi ini memang untuk sharing, ya, untuk ya seperti mungkin dia ingin mengenal bagaimana orang-orang di luar sana, orang-orang baru gitu ya, dan ketemulah dengan kamu. Oke, baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu kedua Birds ya. Kita akan lanjut untuk kartu selanjutnya. Oke, untuk kamu yang memilih kartu Bouquet. Baru kenal, baru komunikasi. Bagaimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Oke, banyak banget ini ya. Kartu pertama Knight of Cups, Justice, Five of Pentacles, Five of Wands, Ten of Swords, Four of Wands, see, oke, dan Page of Cups. Oke, untuk kamu yang memilih kartu Bouquet, kartu Bouquet ini menggambarkan rasa kekaguman, rasa suka, rasa chemistry di sini ya, tapi belum bisa terungkapkan sepertinya. Oke, ini dia Knight of Cups, dia datang dan ada komunikasi antara kamu dengan dia. Tapi entah kenapa saya lihat di sini kok ada seperti kompetisi ya. Kayak sering berdebat kamu dengan dia. Mungkin berdebat awalnya ya cerita masa kecil, kemudian menceritakan cara didikan orang tuanya, dan kemudian kamu juga menceritakan cara didikan orang tua kamu. Nah, seperti ngerasa kamu yang lebih sulit masa kecilnya. Dan dia juga sepertinya menyampaikan bahwa oh lebih sulit saya dong masa kecil saya. Lebih sulit saya dulunya masa saya sebelum ketemu sama kamu, lebih menderita saya. Nah, seperti itu, kayak ada kompetisi mengalahkan satu dengan yang lainnya di sini. Mungkin ada juga di sini dari sisi kamu membanding-bandingkan dia dengan seseorang yang lain dalam kehidupan kamu ya. Oke. Nah, saya merasakan ini orang mendekati kamu, entah kenapa kok sepertinya terburu-buru ya, mendesak kamu, menekan kamu untuk segera mengambil keputusan. Oke. Jadi kalau komunikasi ini sudah terjadi, sepertinya dia terus mendesak kamu, ayo dong kapan kita jadian, ayo dong kapan kita jalan. Jadi kamu ngerasa di sini Ten of Swords ya, kamu ngerasa kok ini orang mendesak kamu dalam ya seperti membuat kamu nggak berdaya gitu, seperti memaksa kamu harus mengatakan iya. Oke. Dan sebenarnya dengan Five of Pentacles ya, dia membutuhkan kamu lebih dari apa yang dia tunjukkan kepada kamu. Mungkin dia menunjukkan kepada kamu komunikasi yang baik ya, tapi dibalik itu semua ada Five of Pentacles. Ada hal-hal lain yang dia butuhkan dari kamu. Salah satunya materi, kemudian hal-hal lainnya. Sementara kamu di sini berada dalam situasi kehidupan yang saya rasakan di sini banyak konflik dalam kehidupan kamu ya. Apakah ini konflik dengan pasangan kamu ataukah konflik dengan keluarga kamu? Nah, kehadiran dia, kamu rasakan di sini bisa memberikan cahaya terang atau refresh ya. Tapi entah kenapa dia ini mendesak kamu dalam situasi yang sulit, tidak memberikan waktu kamu untuk berpikir, dan seakan dia tidak mengerti posisi dan situasi kamu. Oke, Ten of Swords ini kehidupan kamu.
Mungkin karena dia sudah merasa bebas dengan statusnya, dia sudah merasa tidak terikat dengan siapapun sehingga dia ngerasa udah stabil, free ya. Dan dia saat ini sedang mencari seseorang untuk melengkapi kebutuhannya. Oke. Nah, kecenderungan orang ini adalah orang yang memang mencari seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Saya menyarankan kalau kamu berkenalan dengan seseorang dan ingin lanjut, pahamilah apakah dia di sini mencari seseorang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk membagi kebahagiaannya. Jadi, kalau orang yang memang ingin membagi kebahagiaannya, maka orang itu pastinya sudah bahagia, sudah selesai dengan emosionalnya. Tapi kalau seseorang yang ingin mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, orang itu belum selesai dengan emosionalnya. Bahkan dia sendiri belum bisa memuaskan dirinya, membahagiakan dirinya, cenderung mencari orang lain untuk melengkapi kehidupannya. Oke, itu saran dari saya. Dan Four of Wands di sini saya rasakan kamu masih tetap ingin terkoneksi dengan dia. Bahkan kamu mungkin ditawarkannya hal-hal ya terkait dengan uang ya, material di sini. Dan karena kamu ngerasa masih ingin terkoneksi dengan dia, kemungkinan kamu di sini ada sebagian yang setuju, tapi ada yang sebagian di sini menolak ya. Oke. Karena kedepannya, prediksi kedepannya hubungan kalian di sini ada Page of Cups. Tidak ada yang bisa dipastikan. Janji juga di sini akan dilupakan, ya. Kesepakatan juga di sini akan dikaburkan. Ada hal-hal di sini yang sangat rentan untuk bisa dipercayai. Rentan pengkhianatan. Ya. Tidak bisa dipegang janjinya. Dan hubungan ke depan, kalaupun kalian berkomitmen di sini ke depan, tidak ada yang bisa dipegang ya. Ini murni karena kekaguman dan kebutuhan. Oke. Kamu membutuhkan dia, dia membutuhkan kamu. Tapi kalian ketemunya dalam tidak bisa membagi kebahagiaan karena kalian berdua sama-sama orang yang memang mencari kebahagiaan di luar. Oke, jadi kalau kamu memang mencari kebahagiaan, carilah orang yang sudah bahagia, bukan cari orang yang tidak bahagia. Maka itu nggak akan terkoneksi ya. Awalnya ya mungkin karena ketemu dalam satu penderitaan yang sama, ngobrolnya nyambung. Tapi kedepannya tidak akan menjadi satu hubungan yang baik ya. Oke. Ya, jadi untuk kamu yang memilih kartu Bucket, di sini ada rasa kekaguman yang berlebihan. Hati-hati, jangan pernah larut dalam kekaguman yang berlebihan. Rasa suka, rasa ya percaya juga di sini jangan ya. Karena komunikasi ini masih di awal, dia juga energinya Knight of Cups, dia yang tidak bisa dipegang janjinya ya. Dari Knight of Cups turun menjadi Page of Cups. Artinya yang tadinya dia menggebu-gebu ya karena dia mungkin suatu saat tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, tidak mendapatkan kebutuhannya dari kamu, maka dia di sini akan ya ingkar, menghilang, ghosting bisa saja ya. Dan sementara kamu dengan Four of Wands ya mengharapkan dia bisa sepakat dengan kamu, dia bisa paham dengan kamu. Tapi ini ke depan prediksinya kurang begitu menyenangkan. Oke. Kalau kamu pengen jalan sama dia, ini pantasnya hanya dijadikan teman, bukan untuk cinta. Oke. Dan kalau dia pinjam uang kamu atau kamu di sini sebaliknya ingin pinjam uang dia, hindari hal-hal yang bersifat material di sini. Karena hal-hal yang bersifat material bisa akan menjadi di sini komunikasinya tidak bisa kuat. Oke. Lebih baik jadi teman atau di sini profesional saja kalau memang kamu bertemu dengan dia terkait dengan bisnis mungkin, pekerjaan ya, atau di karir kamu, profesional saja. Oke, baik, saya pikir cukup untuk kamu yang memilih kartu ini. Kalau kamu ingin lanjut, silakan hubungi saya untuk personal reading berbayar. Oke, kita lanjut untuk kartu Stars. Knight of Wands, the Hierophant, Four of Pentacles,
Nine of Wands, maaf, Knight of Pentacles, the Strength. Terlalu banyak. The Chariot. Oke. Untuk kamu yang memilih kartu The Stars, ya, bintang. Di sini alam bawah sadar kamu menyampaikan isyarat dengan pemilihan kartu Stars. Sepertinya kamu adalah seseorang yang punya target, punya impian mendapatkan seseorang yang seperti apa, dan terkoneksilah kamu dengan orang ini. Oke. Tapi sepertinya kamu masih banyak tertutup dari orang ini. Sementara orang ini sepertinya banyak pengen tahu tentang kamu. Banyak bertanya masa lalu kamu bagaimana, siapa pacar kamu, pasangan kamu yang dulu, putusnya kenapa. Ini orang banyak tanya. Seperti mempertanyakan sejarah kehidupan kamu di masa sebelumnya. Oke. Dengan The Hierophant di sini ada perbedaan keyakinan, bisa saja kamu dengan dia, ya, atau perbedaan negara atau perbedaan suku budaya di sini, tapi tidak menjadi sesuatu yang beda di sini. Walaupun perbedaan itu sepertinya cukup sulit ke depannya untuk membuat kalian di sini jalan atau dealing, ya, dari sisi cinta. Tapi kamu sepertinya tidak berpikir tentang itu, nggak berpikir ke sana gitu. Justru kamu ngerasa ini satu tantangan. Dan kamu ngerasa ada satu keuntungan atau kemanfaatannya ketika kamu kenal dengan dia ini, berkomunikasi dengan dia ini. Ya, sesimpel-simpelnya kamu di sini punya kenalan dari negara lain atau seseorang yang berbeda dari kamu. Jadi ada seperti pemahaman baru, pendidikan, kehidupan yang baru yang kalian sharing, ya, saling bertukar pengalaman di sini. Jadi kamu ngerasa, oh, dia ini orangnya mau, ya, sharing tentang adat dia atau di tempat dia bagaimana. Jadi ada hal-hal baru yang kamu dapati dari komunikasi dengan orang ini. Kemudian dengan Four of Pentacles, nah, kamu Nine of Wands, dia Four of Pentacles. Mungkin kamu ngerasa dia di sini terlalu perhitungan, ya, dari sisi uang atau dari sisi energi di sini. Oke. Bisa saja kamu dengan orang ini udah ketemu, ya, kemudian udah dealing bareng, ya. Tapi kamu lihat dia ini orang yang terlalu sepertinya takut untuk menghabiskan uangnya, atau terlalu memproteksi keuangannya, atau dia tidak jujur terkait pekerjaannya. Komunikasi dan ketika bertemu langsung itu beda. Komunikasi media sosial ketika bertemu langsung, maksud saya, ya, itu beda banget. Kamu lihat ketika komunikasi secara media dia begitu bersemangat, tapi ketika kamu bertemu dengan dia kamu ngerasa ada yang berbeda dari orang ini. Dia seperti kikuk, berhati-hati, seperti takut, insecure gitu, ya. Jadi kamu ngerasa ini orang kenapa? Tapi kamu berusaha untuk maklum, ya, dengan dia. Mungkin dia ngerasa antara kamu dan dia itu ada perbedaan yang cukup mencolok. Jadi dia, karena ini awal-awal komunikasi, ya, awal pertemuan, jadi dia ngerasa kayak belum bisa lah seperti menyatu gitu, ya. Oke. Nah, prediksi ke depan hubungan kalian. Kalau di sini kalian berpikir untuk melanjutkan komunikasi kalian dari sisi cinta di sini. Memang belum ada cinta sih dari awalnya saya lihat, ya, tapi karena di sini ada The Star, ada hal-hal dari dia yang bisa kamu kualifikasikan sebagai seseorang impian kamu. Tapi masih ada kekurangannya, yaitu The Hierophant ini, perbedaan satu hal yang cukup mencolok. Yang saya katakan tadi bisa saja ini negara, adat, budaya, keyakinan agama, atau hal-hal apa gitu, ya. Nah, ini mungkin terkait dengan pemahaman keluarga kamu yang mungkin tidak ingin, ya, kamu itu memiliki teman dekat, seseorang yang
berbeda gitu ya. Walau pada dasarnya kita semua sama ya, tapi ini karena biasanya sih itu silsilah keluarga ya. Jadi mungkin kalian di sini akan ada potensi melanjutkan hubungan secara diam-diam, koneksi ya, atau bisa saja di sini komitmennya kamu dan dia berkomitmen, tapi tidak terbuka. Merahasiakan hubungan kalian, itu aja deh lebih simpelnya. Oke. Nah, kedepannya saya lihat di sini ada di Chariot, banyak tantangan dalam hubungan kalian. Kalau kalian berharap untuk naik ke level yang lebih serius, misalnya menikah, ini masih jauh banget. Ya. Ada berpeluang kamu dan dia bisa berkomitmen untuk dealing. Ya, pacaran lah istilahnya ya. Tapi rahasia, kamu juga Nine of Wands, dia juga Four of Pentacles. Mungkin hanya beberapa teman kamu aja yang tahu di sini, apalagi sama orang tua. Ini sepertinya memang menyimpan hubungan ini rapat-rapat. Potensi kedepannya seperti itu. Dan The Chariot di sini menggambarkan banyak sekali tantangan. Saya lihat juga di bottom of the deck-nya The Moon. Wow, ya. Banyak hal-hal yang disembunyikan, rahasia, dan ya, potensi ke depan yang bisa terbaca hanya sampai di The Chariot. Banyak konflik yang terjadi, dan konflik ini hanya kalian berdua. Karena hubungan ini kalian berdua aja yang menjalankan, tanpa melibatkan orang-orang di dalam kehidupan kamu dan di dalam kehidupan dia. Oke. Untuk prediksi ke depannya lebih lanjut, kalau memang ini resonate, kamu boleh personal reading berbayar. Jika memang kamu ingin tahu tentang bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan seseorang yang berkomunikasi awal dengan kamu, apabila ada kaitan dengan kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, silakan hubungi saya untuk personal reading berbayarnya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Salam hangat penuh cinta. Bye.